Khotbah Minggu hari ke-229, 17 Agustus tahun 2025. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Perikop, jadilah hamba Allah. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga negara kita semakin jaya dan semakin eksis dalam tingkat nasional dan internasional. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-229 tanggal 17 Agustus tahun 2025 diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17 dengan perikop hamba-hamba Allah. Dan hiduplah sebagai orang merdeka. Dan sebagai nats adalah sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itulah khotbah pada minggu ini, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Dan sebagaimana kita tetap melihat pedoman kita selama bulan Agustus yang dinyatakan hidup baru adalah hidup yang merdeka dalam perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Dalam topik ini, hidup baru adalah hidup yang merdeka dalam
perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah berbohong satu sama lain setelah menjadi hidup baru. Hidup baru artinya sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang penuh dengan dosa. Nah, kemudian selalu memperbaharui diri sesuai dengan tujuan penciptanya, yaitu Allah, bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Karena kita disesuaikan dengan gambar Allah diciptakan, maka kita wajib untuk memperbaharui diri setiap langkah kita. Bagaimana caranya kita memperbaharui diri? Ada 4 dimensi yang harus kita kelola setiap hari dan memperbaharui diri. Minimum, kata Stephen Covey, say hello kepada 4 dimensi tersebut. Yang pertama adalah spiritual capital, harta daripada rohani kita. Kita kelola dengan baik, seperti kita buka waktu setiap hari, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, spiritual capital. Harta rohani kita jaga dengan baik dan kita perbaharui setiap hari. Yang kedua adalah physical capital. Harta daripada kekuatan kita, fisik kita, jasmani kita pelihara dengan baik. Olahraga teratur, menjaga kelancaran daripada fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita. 90% dikendalikan oleh Allah, yaitu alam bawah sadar. Dan 10% kita bisa mengendalikannya dengan baik, yaitu tangan, mata, pendengaran, dan juga alat perasaan dan penciuman. Itu adalah yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan 90% dikendalikan oleh Tuhan. Yaitu jantung bekerja 24 jam, ginjal bekerja 24 jam, otak yang menjalankan semuanya, dan ginjal, limpa, lever bekerja 24 jam. Semua itu dikendalikan oleh Tuhan. Maka kita wajib untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menggerakkan semua physical capital kita sebagai aset kita yang berharga dari kekuatan kita. Yang ketiga adalah intellectual capital. Kita selalu memperbaharui diri dengan knowledge, pengetahuan kita, dengan keterampilan kita, dan juga dengan attitude kita atau sikap dan perilaku kita. Karakter selalu dibarengi dengan perilaku sebagai dasar modal untuk menjalankan sikap dan perilaku. Itulah yang disebutkan karakter. Jadi intellectual capital kita, pengetahuan dan sikap dan perilaku, dan kemudian intelektual kita, keterampilan kita harus kita jaga dengan baik. Dan yang keempat adalah kita harus care dan peduli dengan social capital atau harta kita untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan Tuhan. Dan kita, apabila kita menciptakan hubungan yang intim baik dengan sesama, itu adalah telah menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dalam memperbaharui hidup kita setiap hari,
sesuai dengan gambar Allah sebagai pedoman kita selama bulan Agustus. Dan kemudian bagaimana cara kita mengelolanya? Apa yang kita kelola dalam menjalankan keempat dimensi tersebut? Pertama, selera dan nafsu harus kita kendalikan. Kesombongan dan kepura-puraan juga kita kendalikan dengan baik. Kemudian aspirasi dan ambisi kita kelola dengan baik. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi ambisi kita, atau kita berlindung pada popularitas orang lain. Kita bisa berhasil dengan mencapai tujuan kita, tapi jangan sampai kita berada dalam tangga yang salah. Artinya keberhasilan itu dicapai dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya kita terjerat dalam korupsi. Itulah dikatakan kita kendalikan ambisi kita dan juga selera kita dan nafsu kita sesuai dengan karakter Allah. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini. Apa latar belakang daripada khotbah hari ini? Kita lihat latar belakang daripada khotbah hari ini adalah mencerminkan nasihat Petrus kepada umat Kristen. Jadi di sini ada nasihat daripada Petrus kepada umat Kristen yang hidup di tengah masyarakat yang seringkali memusuhi mereka. Jadi masyarakat yang memusuhi. Kita hidup dalam masyarakat yang mungkin berlainan agama atau tidak sepaham dengan kita. Kita dimusuhi. Nah, di sini dikatakan Petrus, kita hidup di dalam masyarakat majemuk, mencerminkan suatu tantangan bagi kita. Nah, dalam khotbah ini Petrus mendorong pengikut Kristus untuk menjalani hidup yang baik meskipun mereka menghadapi tekanan dari lingkungan sosio-kontrol dan keagamaan yang berbeda satu sama lain. Dan di sini ada 4 yang harus dijalankan menurut pesan daripada Petrus. Yang pertama adalah pentingnya menjauhi keinginan daging yang berperang melawan jiwa. Jadi keinginan daging itu bisa berlawanan dengan jiwa kita. Dia selalu tuh konflik dengan jiwa. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu yang mengetahui sesuai kehendak Allah apa yang baik dan menjadi sempurna, menyenangkan hati Allah. Itu yang pertama. Pentingnya menjauhi keinginan daging agar kita bisa berjalan dengan baik. Karena keinginan daging sangat bertolak belakang dengan keinginan jiwa kita. Kemudian umat Kristen hidup sebagai warga negara yang baik di tengah negara yang mungkin tidak sejalan dengan iman mereka. Jadi umat Kristen yang tinggal di dalam suatu negara yang bisa bertentangan iman, tetapi kita tetap menunjukkan kebaikan kita untuk bersinar supaya membungkam semua prinsip atau buruk sangka yang dari mereka secara negatif. Jadi hidup di dalam masyarakat majemuk, kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah mendorong agar mereka tunduk kepada setiap lembaga manusia
atau bukannya dari atau terhadap lembaga negara itu adalah kaisar, dan juga memerintahkan kepada gubernur. Ada kalanya mewakilinya kepada gubernur, kaisar dan gubernur. Jadi mendorong agar mereka tunduk kepada setiap lembaga manusia. Jadi dianjurkan kepada jemaat, tunduklah kepada kaisar dan gubernur yang memimpin negara yang kita duduki. Kemudian yang keempat, sebagai umat yang tertebus atau telah diselamatkan oleh Yesus, hidup baru seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik di hadapan orang-orang yang tidak baik dan tidak percaya, sehingga mereka dapat melakukan atau memuliakan Allah pada hari kedatangannya. Jadi Tuhan Allah dengan perbuatan mereka, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, diwajibkan cahaya kita bersinar bagi orang lain, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan kita itu menjadi baik dilihat mereka dan memuliakan Tuhan, sehingga mereka pun akan larut di dalamnya. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang walaupun di dalam negara yang bertentangan, seperti kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, berbeda-beda suku, etnis dan golongan, tetapi kita diikat dalam satu lambang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu, negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah. Jadi artinya dengan perbuatan-perbuatan kita yang bersinar dan dilihat oleh orang perbuatan baik kita, sehingga mereka juga ikut memuji dan memuliakan Allah. Yesus telah menyatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi untuk memerangi semua kegelapan itu adalah bersama dengan Yesus. Dan kalau kita sudah mengikuti karakter daripada Yesus, walaupun kita dipimpin oleh negara mungkin berlawanan dengan spiritual kita, tetapi teladan kita bisa menjadi role model bagi mereka, sehingga bisa membungkam adanya ocehan-ocehan yang negatif terhadap kita dari orang lain. Dari cara kita, tindakan kita, mereka akan melihat dan mungkin akan ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Atau kalau Yesus mengatakan, jangan salibkan Yesus 2 kali. Bagaimana menyalibkan Yesus 2 kali? Dia sudah menebus dosa kita mati di kayu salib. Jangan sampai kita salibkan lagi dia yang kedua kali. Contoh, jangan sampai Allah atau Yesus dicaci maki oleh orang hanya karena perbuatan kita. Jangan sampai ada orang mengatakan, wah, Tuhannya itu tidak jelas, karena lihat aja perbuatan mereka. Jangan sampai itu tercipta pada diri kita. Tetapi coba kalau mereka, wah, dari tindak tanduk mereka benar-benar Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang benar. Itu yang menjadi tugas kita dalam hal ini. Jangan sampai orang mencela Allah kita karena perbuatan kita. Itulah dikatakan menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam tujuannya. Apa tujuan Petrus yang sampai menyatakan bahwa harus baik di dalam komunitas walaupun berlawanan dengan kita, tapi kita ingin memancarkan cahaya. Apa
tujuan utamanya. Tujuan utama adalah untuk memberikan pedoman bagi orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat yang beragam, mendorong mereka untuk hidup dalam ketaatan dan memberi contoh yang baik. Jadi tujuannya, jadilah kita role model yang mengikuti karakter Allah, sehingga orang lain akan melihat kita. Itu tujuan utamanya. Jadi mereka bisa mengatakan, wah, Allah mereka itu adalah Allah yang benar, karena dari perbuatan kita mereka menjadi ikut terberkati. Jadilah terang dunia dan bersinarlah cahayamu. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah, kemudian Rasul Petrus menunjukkan jemaat Kristen supaya menjauhi keinginan daging yang dapat merusak yang baik meskipun berada dalam kekuasaan asing. Jadi artinya, walaupun dalam kekuasaan asing atau pemerintahan yang tidak sama dengan kita, jauhilah keinginan daging agar bisa kita sinkron dengan mereka. Jadi kalau keinginan daging itu memang itu bertengkar dengan jiwa. Bisa saja kita tidak senang kepada mereka, tapi kita tidak tunjukkan ketidaksenangan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah mempunyai karakter Allah. Dan kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Artinya, kalau kita merasa ditekan oleh mereka, tapi kita membalasnya dengan kasih, maka mereka tidak lagi membenci kita, bahkan berbalik untuk bersahabat dengan kita. Nah, itulah tujuan utama daripada perikop ini. Dari kita dibenci orang, berubah menjadi disayang. Itu tujuan utama dari perikop ini. Sehingga sikap dan perilaku kita selalu disesuaikan dengan karakter Allah kasih. Nah, kemudian dalam pasal yang ketiga, poin yang ketiga, apa? Pesan moral. Jadi tadi kita melihat bahwa dalam kepemerintahan yang banyak tidak kita sukai, tetapi kita jangan larut terhadap hal-hal itu. Dan tujuan kita adalah membuat kita menjadi bercahaya di depan orang. Pesan moralnya apa dalam khotbah ini? Pesan moral daripada ayat ini adalah menjauhkan dan mengajarkan, menjauhkan dari kebencian dan mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan identitas kita sebagai umat Tuhan. Jadi kita tunjukkan kalau kita adalah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan. Identitas kita tunjukkan. Itu pesan moral daripada perikop ini. Jadi tunjukkan identitas. Kalau tadi tujuan utamanya adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan tadi pertama latar belakang adalah tantangan yang berat, berada di dalam tantangan dalam pemerintahan. Kita tetap eksis dan kurangi keinginan-keinginan daging yang sangat berlawanan dengan jiwa. Sekarang pesan moralnya adalah tunjukkan identitas kita sebagai umat Kristen. Itu yang perlu kita lihat. Dan identitas kita bagaimana?
Disinilah kita bisa melihat, diajak untuk menjauhi keinginan daging dan berperilaku baik di tengah bangsa lain sebagai saksi bagi Kristus. Jadi kita sudah menjadi saksi Kristus yang berperilaku sesuai karakter Allah. Itu pesan moralnya yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi merubah paradigma dari yang dibenci orang berubah menjadi disayang oleh orang lain dengan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Jalan satu-satunya adalah jangan serupa dengan dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Jadi kita hanya mencoba menyesuaikan perubahan budi kita. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan pembaharuan budi, yang itu mana kehendak Allah dan yang berkenaan kepada Allah. Dan dalam hal ini disimpulkan, jadilah manusia sempurna. Bagaimana manusia sempurna? Manusia sempurna adalah apabila kita menyenangkan hati Allah. Itulah manusia. Jadi pesan moralnya, jadilah kita menyenangkan hati Allah. Itu intinya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Allah, maka kita bisa menjadi manusia sempurna dan akan menerima hidup kekal dan abadi setelah kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, sekarang terakhir, yang keempat, apa? Implementasi, penerapan daripada perikop ini dalam kehidupan sehari-hari. Sini kita lihat, ya. Menjalani kehidupan sehari-hari adalah yang mencerminkan nilai-nilai Kristen di tengah masyarakat yang beragam dan majemuk. Jadi ada value kita, nilai-nilai Kristen ada sebagai pengikut Kristus. Itulah yang kita tunjukkan di masyarakat majemuk dan yang beragam. Itulah penerapannya dalam hidup kita. Dan selalu kita bawa nilai-nilai Kristiannya yang kasih. Dan kalau kita lihat nilai-nilai Kristiani, itu adalah 9 buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22, nilai-nilai Kristiani adalah damai, kasih sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, ya, dan saling mengasihi. Itulah nilai-nilai Kristen. Jadi implementasinya kita tunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, dan kita tunjukkan nilai-nilai kita yang Kristiani. Itulah cara kita menghadapi dalam kehidupan yang beragam. Kita merdeka 80 tahun, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus cintakan nilai-nilai Kristen dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kita hidup rukun dan damai. Maka apabila itu kita terapkan, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita untuk bersemayam dalam diri kita. Maka kita tetap ingat dalam Amsal pasal 3 ayat 5
sampai dengan 6 dikatakan, ya, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita. Akuilah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Maka jalan kita akan menjadi lurus. Tidak ada rintangan. Diluruskan jalan kita. Dan juga dikatakan oleh dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang berfaedah, yang berguna, dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Mari kita ciptakan nilai-nilai Kristiani, kita bawa dalam hidup kita kemanapun kita berada, termasuk di pemerintahan yang asing pun, yang tidak seiman dengan kita, yang tidak satu tujuan, tapi kita ciptakan nilai-nilai Kristiani. Itulah 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Damai sejahtera, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri, dan saling mencintai. Itulah yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tanam kebaikan, petik kebaikan. Tanam kejahatan, dipetik kejahatan. Jadi tabur tuai. Dan itulah pusat daripada semua kitab para nabi dan ahli-ahli hukum. Apa yang hendak kamu inginkan diperbuat orang lain, perbuatlah seperti itu. Dan itulah kita dalam bernegara yang harus kita jalankan nilai-nilai spiritual dari umat Kristen. Nah, terakhir, kita diwajibkan menjadi terang bagi seluruh yang sah, baik kepada pemerintahan maupun kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan ini juga sudah dinyatakan oleh Yesus, akulah terang dunia, dalam Yohanes pasal 8 ayat 2. Bagi siapa percaya padaku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Inilah kita jalankan dalam Injil Matius 5 juga ayat 16. Bercahayalah di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu, memuji dan memuliakan Allah. Jadilah kita menjadi terang bagi orang dan jalankan nilai-nilai Kristiani yang kita pegang sebagai pengikut Kristus. Jalankan karakter daripada Allah, yaitu kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.